Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Selamat datang di video edukasi anti korupsi. Kali ini saya akan membahas kasus korupsi yang terjadi di perusahaan daerah pertambangan bara Kaltim Sejahtera BKS. Kasus ini menjadi sorotan publik karena merugikan negara hingga miliaran rupiah. Tepatnya sekitar Rp 7,1 miliar dan bahkan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 21 miliar. Kasus ini bukan hanya tentang uang yang hilang, tetapi juga tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab yang dilanggar. Mari kita bahas bersama. Kasus ini bermula dari kerjasama antara Perusda BKS dengan salah satu perusahaan mitra batubara. Namun, kerjasama tersebut dilakukan tanpa proposal resmi, tanpa kajian kelayakan, tanpa analisis risiko, dan tanpa persetujuan Dewan Pengawasan maupun Gubernur sebagai pemilik modal. Dari hasil penyidikan, diketahui ada 3 faktor utama penyebab kasus ini. Pertama, faktor individu. Ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Uang hasil transaksi digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perusahaan. Yang kedua, faktor budaya. Lingkungan kerja yang sudah terbiasa mengabaikan prosedur, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Ketiga, faktor sistemik. Pengawasan internal perusahaan lemah. Izin mitra usaha tidak lengkap dan sistem tata kelola tidak berjalan sesuai aturan. Inilah yang akhirnya membuka celah terjadinya tindakan pidana korupsi. Dampak terhadap masyarakat. Korupsi di perusahaan daerah seperti ini memberi dampak besar bagi masyarakat. Pertama, kerugian negara mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan justru hilang karena disalahgunakan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun. Masyarakat jadi ragu terhadap transparansi dan kejujuran pengelolaan keuangan publik. Ketiga, timbul rasa ketidakadilan. Ketika pejabat publik berbuat curang, masyarakat kecil yang taat aturan justru menjadi korban dari ketidakadilan sistem. Upaya pencegahan dan hukum. Sebagai bentuk penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah menetapkan dan menahan tersangka baru dalam kasus ini. Tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Namun penindakan saja tidak cukup, perlu juga pencegahan yang kuat seperti penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, pengawasan internal dan eksternal yang aktif, pendidikan serta pembinaan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja, dan memastikan setiap kerjasama bisnis memiliki izin lengkap dan kajian yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Dalam kasus ini banyak nilai anti korupsi yang dilanggar, antara lain kejujuran karena dana publik disalahgunakan, kedua integritas karena jabatan digunakan untuk keuntungan pribadi, ketiga transparansi karena keputusan dibuat secara tertutup, 4 akuntabilitas karena tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, 5 keadilan karena masyarakat dirugikan oleh tindakan segelintir orang. Kasus korupsi Perusda BKS ini mengingatkan kita bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tetapi soal moral dan kepercayaan. Mari kita mulai dari diri sendiri, jujur, disiplin, dan berani menolak segala bentuk korupsi sekecil apapun. Karena masa depan bangsa yang bersih dimulai dari individu yang berintegritas. Baik, itulah dari penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.